Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa kembali dengan kami, Guru Indo Channel, channel yang setia menemani Bapak Ibu di dalam mempersiapkan tes P3K maupun PPG. Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan subscribe tentunya, serta aktifkan notifikasi lonceng agar tidak tertinggal slide-slide berikutnya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan domain kompetensi teknis pedagogik yang ketiga. Apa itu? Langsung saja kita cek. Domain pedagogik yang ketiga, ini Bapak Ibu. Jadi, mengembangkan kurikulum terkait bidang studi yang diampu. Jadi, seorang guru memang dituntut mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Kenapa? Karena basis dari kurikulum kita, kurikulum 2013, kurikulum kita sekarang ini adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maka ada beberapa hal Bapak Ibu yang di sana memang butuh sentuhan dari guru bidang studi. Apa contohnya? Misalnya terkait tujuan pembelajaran, ini belum. Kemudian indikator, kemudian penilaian, konsep penilaian, teknik penilaian, dan seterusnya. Maka di sana seorang guru memang dituntut untuk mampu mengembangkan itu. Maka di domain yang ketiga ini, apa indikatornya? Mari kita lihat. Nah, inilah indikator-indikator domain yang ketiga. Ada 5 indikator Bapak Ibu. Yang nanti di dalam soal dari indikator ini akan muncul variasi soal yang sangat beragam. Ya, apakah itu terkait dengan memahami prinsip-prinsip pengembangan, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, bagaimana menata dan menentukan materi yang sesuai dengan pengalaman belajar anak, bagaimana terkait dengan materi pelajaran yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran, serta indikator dan instrumen penilaian. Maka 5 indikator ini Bapak Ibu yang harus kita pegang ketika menghadapi soal kompetensi teknis pedagogik. Untuk lebih jelas dari indikator ini, Bapak Ibu, kita langsung bahas soal saja biar nanti ada hal-hal yang lebih detail terkait dengan soal-soal. Soal yang pertama. Melalui kegiatan unjuk kerja, siswa dapat mempraktekkan pidato di depan kelas. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut diasumsikan kurang pada komponen apa? Ya, bisa dijeda dulu Bapak Ibu kalau ingin menjawab. Di sana ternyata yang kurang adalah degree. Kok bisa degree? Bagaimana? Kita tahu bahwa di dalam merumuskan tujuan pembelajaran ada 4 komponen yang biasanya kita sebut dengan konsep ABCD. A untuk audience, B untuk behavior, kemudian C untuk kondisi, condition dalam bahasa Inggris, kemudian D untuk degree. Maka di rumusan soal nomor 1 ini yang belum ada adalah degree-nya. Ya, jadi melalui kegiatan unjuk kerja ini adalah kondisi atau condition. Kondisi itu adalah keadaan yang atau kegiatan yang disajikan Bapak Ibu. Jadi bisa melalui kegiatan unjuk kerja, bisa melalui kegiatan diskusi, bisa melalui kegiatan presentasi, itu kita sebut dengan kondisi atau condition. Kemudian siswa dapat, ini adalah komponen yang kedua, apa? Yaitu audience. Jadi audience itu siswanya, siswa dapat atau peserta didik dapat. Gitu. Maka sudah ada. Kemudian mempraktekkan pidato di depan kelas, ini adalah behavior atau kompetensi yang ingin dicapai. Apa? Mempraktekkan pidato di depan kelas. Itu adalah behaviornya atau kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang belum ada memang adalah degree. Degree itu apa? Degree itu adalah kriteria normatif atau perilaku normatif yang harus ada. Ya. Contohnya dengan tepat, dengan benar, ya, dengan proporsional dan seterusnya. Maka jika ingin dilengkapi, soal ini adalah melalui kegiatan unjuk kerja, siswa dapat mempraktekkan pidato di depan kelas dengan benar atau dengan tepat. Itu Bapak Ibu, jadi jawabannya adalah degree.
Soal yang kedua. Perhatikan perencanaan di bawah ini. Di sini ada KD, indikator, dan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi, KD-nya mengenal kegiatan musyawarah, indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah, kemudian tujuan pembelajarannya, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Tadi yang kita bahas Bapak Ibu ya, dari komponen tujuan pembelajaran, dan ini sudah lengkap semua. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah apa? Bisa di-pause Bapak Ibu. Apakah di sana memberikan umpan balik, apa mendorong partisipasi aktif peserta didik, atau memperhatikan perbedaan individu, atau keterkaitan dan keterpaduan? Maka jawabannya adalah keterkaitan dan keterpaduan. Mari kita lihat. Jika D di sini adalah disebutkan mengenal kegiatan bermusyawarah. Kemudian indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajarannya setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Maka di sana Bapak Ibu antara KD, indikator, dan tujuan pembelajaran ini adalah saling terkait dan terpadu. Kenapa? Memang secara prinsip bahwa indikator itu turun menjadi tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu diturunkan dari indikatornya. Maka sebelum membuat tujuan pembelajaran, harus dicatat bahwa indikatorlah yang harus muncul lebih dulu. Kira-kira karena indikator itu adalah penanda ketercapaian KD. Sehingga setelah indikator dibuat, baru tujuan pembelajaran. Dan ketiga-tiganya ini memang harus saling terkait dan keterpaduan. Terkait dan terpadu, artinya tidak terpisah begitu. Maka bisa dijawab, soal yang kedua adalah D. Soal yang ketiga. Karakteristik pembelajaran yang termaktub dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah. Apa itu? Bapak Ibu bisa pause dulu untuk membaca jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Ya. Jadi di dalam Permendikbud 22 tahun 2016 tidak mengatur terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Ini dikenal dengan Permen 22 ini 2016 adalah standar proses. Jadi mengatur atau mengamanatkan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran atau proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sana disebutkan bahwa pengembangan ketiga ranah yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor memang harus secara utuh. Ya, yang terfokus pada pembelajaran berbasis student center. Maka amanat dari Permen 22 2016 adalah bahwa pembelajaran harus student center dan ketiga ranah itu harus secara utuh diajarkan di dalam proses pembelajaran. Maka tidak lagi berlaku teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru, namun sekarang dibalik menjadi student center atau pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya siswa seharusnya dan memang harus untuk berkreasi atau aktif di dalam proses pembelajaran, entah itu melalui eksperimentasi, entah itu melalui diskusi, entah itu melalui presentasi, yang tentunya akan membuat siswa ini menjadi lebih aktif. Ya, itulah amanat dari Permendikbud 22 tahun 2016. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Pembelajaran abad 21 adalah salah satunya adalah menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kita sebut dengan higher order thinking skills. Yang dimaksud dengan higher order thinking skill atau HOTS. Apa? Bisa di-pause dulu. Ya, HOTS itu adalah ini Bapak Ibu. Jadi HOTS, konsep HOTS di dalam pembelajaran itu adalah mengajarkan anak untuk berpikir kritis, ya, tidak hanya kritis yang harus logis, mampu berpikir reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Jadi di dalam proses pembelajaran abad 21 memang ada amanat khusus bahwa harus ada higher order thinking skill. Ya, jadi ada 3 Bapak Ibu, ada lower, ada middle, dan ada higher. Jadi di sana kalau mau dibahas terkait dengan
kata kerja operasional yang ada di taksonomi Bloom yang disempurnakan oleh Anderson. Ya, bisa dicek di sana. Soal berikutnya. Sebuah jenis penilaian yang sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektivitas penilai, mencerminkan prinsip penilaian. Ya Bapak Ibu, ini terkait dengan prinsip penilaian. Apakah itu transparan, adil, sistematis, atau objektif? Maka jawabannya adalah objektif. Ya, di sana ada kata kunci Bapak Ibu bahwa tidak terpengaruh oleh faktor subjektif, maka dia harus objektif. Jadi seorang guru penilai, maka dia harus objektif di dalam memberikan penilaian, bukan atas dasar suka atau tidak suka atau punya masalah pribadi mungkin dan hal-hal lain. Maka di sana tidak objektif. Kenapa? Karena terpengaruh oleh subjektivitas penilai, yaitu guru. Maka jawabannya adalah objektif. Kalau transparan, maka penilaian bisa diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk mungkin wali murid misalnya. Maka ketika ada wali murid yang menanyakan terkait dengan penilaian anaknya, kita tunjukkan, maka tidak ada yang ditutup-tutupi, prinsip transparan atau terbuka. Kemudian adil tentunya tidak ada berat sebelah, maka penilaian harus menilai apa yang telah dicapai anak. Ya, maka dia bersifat adil. Sistematis, hal ini memiliki pengertian bahwa penilaian memang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sistemik. Ya, jadi tidak dalam penilaian ini memiliki sistematika yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Ya, maka jawabannya adalah objektif. Soal nomor 6. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Maka bisa dilihat Bapak Ibu. Urutan yang benar adalah, oke, di pause dulu. Maka jawabannya adalah A. Jadi, sintakmatik pembelajaran Project Based Learning dari 1 sampai 6 itu sudah tepat Bapak Ibu. Dimulai dari penentuan pertanyaan mendasar atau penentuan proyek, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik di dalam proses, kemudian menguji hasil, assess the outcome, dan terakhir adalah mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Itulah project based learning, sintak atau sintak pembelajaran project based learning. Soal berikutnya. Sumber belajar yang adaptif mampu membantu siswa di dalam pembelajaran. Di bawah ini yang termasuk 4 ragam sumber belajar. Oke, bisa di-pause dulu. Oke, jawabannya adalah C. Jadi 4 ragam sumber belajar meliputi guru, media pembelajaran, buku, dan lingkungan. Maka lingkungan termasuk Bapak Ibu menjadi ragam sumber belajar. Ya. Bahkan di dalam pendekatan kontekstual, amanatnya adalah bahwa pembelajaran dilakukan berdasarkan konteks lingkungan atau konteks realitas yang ada di lingkungan. Maka di sana lebih bermakna. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok merupakan contoh penilaian otentik berbentuk apa? Ya, apakah penilaian kinerja, penilaian antar teman, penilaian portofolio, atau penilaian proyek? Oke, jawabannya penilaian proyek. Kita lihat Bapak Ibu, di sana ada kata kunci peserta didik menghasilkan karya. Maka di sana adalah penilaiannya adalah penilaian proyek. Ya. Kalau penilaian kinerja ini adalah performan atau unjuk kerja. Ya, siswa mempraktekkan apa berarti penilaian kinerja. Kemudian penilaian antar teman ini adalah penilaian afektif atau ranah afeksi ya. Jadi untuk menilai afeksi. Kemudian yang C penilaian portofolio ini adalah kumpulan dari tugas-tugas yang dibuat oleh anak. Ini maka jawabannya adalah penilaian proyek. Soal selanjutnya. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang peserta didik meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu.
Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk titik-titik. Oke, apakah kinerja, apakah penilaian diri, dan portofolio atau penilaian antar teman. Oke, jawabannya adalah penilaian kinerja. Oke, jadi tadi Bapak Ibu bahwa penilaian kinerja adalah mendemonstrasikan, mempraktekkan tugas belajar. Penilaian diri ini adalah penilaian terkait dengan afeksi, portofolio tadi, ya, tugas-tugas anak, kemudian penilaian antar teman juga penilaian afeksi. Maka di sana penilaian kinerja, ya, karena di sana anak mendemonstrasikan, mempraktekkan sesuatu. Oke, maka dia adalah unjuk kerja. Maka penilaiannya adalah penilaian kinerja. Soal berikutnya, tes subjektif memiliki keuntungan dibandingkan tes uraian pada poin berikut. Oke, bisa di-pause dulu. Oke, jawabannya adalah A. Ruang lingkup material yang luas. Memang keuntungan dari tes subjektif ini kita bisa mengukur materi yang KD-nya jumlahnya banyak, Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah A. Untuk meningkatkan kemampuan menalar, yang B. Jelas tidak, karena di sini lebih kepada esai, ya. Kemudian proses evaluasi menggunakan sistem guru satu-satunya, bukan. Jawaban berupa ukuran singkat dan kapasitas ini juga esai. Maka jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Berikut adalah keunggulan penilaian otentik dibandingkan cara tradisional. Oke. Meningkatkan kolaborasi, memudahkan video untuk menilai dengan kunci jawaban, waktu yang digunakan untuk melakukan asesmen relatif singkat, atau biaya yang dikeluarkan dilakukan sedikit. Oke, jawabannya. Ya, maka penilaian otentik ini adalah penilaian yang berdasar atau berbasis dari input siswa, proses, dan output yang dihasilkan. Maka di sana penilaian otentik ini memang menuntut anak untuk kolaborasi dan tentunya bisa meningkatkan kreativitas dan kerja peserta didik. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 12, dalam evaluasi hasil pembelajaran, penilaian hasil belajar peserta didik dapat disebut juga sebagai kegiatan untuk apakah A. menentukan kenaikan kelas, apakah membuat rataan hasil belajar, apakah melalui KKM hasil belajar, atau mendeskripsikan skala pengajaran pada silabus. Maka jawabannya adalah Oke, menerapkan kriteria ketuntasan minimal hasil belajar. Memang di sana evaluasi pembelajaran fungsinya salah satunya adalah menerapkan KKM hasil belajar. Ini kegiatan untuk bagaimana mengukur ketercapaian anak di dalam satu kompetensi. Ya. Jadi kita memiliki kriteria yang kita sebut dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Maka jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun guru mengikuti pola, kausal, spiral, kronologis, atau inquiry. Oke. Jawabannya adalah ini adalah kurikulum spiral, Bapak Ibu. Jadi kurikulum spiral itu memang amanatnya atau pada prinsipnya kita mengajar atau pembelajaran dilakukan dari materi yang dikenal siswa dulu, baru menuju hal-hal baru dan lebih detail. Pada prinsipnya ini mirip dengan teori Piaget terkait dengan struktur kognitif di dalam peserta didik. Ya, kalau Piaget mengatakan bahwa pembelajaran hendaknya dilakukan dari materi yang sederhana, yang mudah dulu, baru kepada materi yang kompleks. Ya, maka di sini kurikulum spiral memiliki prinsip yang mirip, hampir sama, yaitu dari hal-hal yang dimulai dari yang dikenal siswa atau peserta didik, baru kemudian menuju hal-hal yang baru. Oke, jadi jawabannya adalah B. Dan nomor 14, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video berisi sistem peredaran darah misalnya. Oke, maka fungsi media pada pernyataan tersebut adalah apakah menambahkan objek yang terlalu besar, apakah membuat konkret konsep yang abstrak,
Atau C, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, atau membawa objek berbahaya sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Maka jawabannya adalah C. Maka membuat konsep yang abstrak itu bisa menjadi konkret. Kenapa? Karena di sana ada peredaran darah. Ya, contohnya ada peredaran darah. Ini kalau disajikan dengan ceramah, maka ini akan sangat tidak jelas Bapak Ibu, atau abstrak, sehingga perlu video yang terkait dengan proses sistem peredaran darah, sehingga hal yang abstrak tadi bisa menjadi lebih konkret. Jadi anak bisa lebih memahami terkait dengan inilah fungsi dari media termasuk. Oke, soal berikutnya. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, oke, bisa di pause dulu. Maka jawabannya adalah D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jadi memang prinsip penilaian salah satunya adalah terpadu, Bapak Ibu. Jadi konsep atau prinsip terpadu ini adalah apa? Bahwa memang penilaian ini harus berkesinambungan, ya, yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk semua aspek kompetensi, baik ranah psikomotornya, mungkin ranah domain afeksinya, atau mungkin kognitifnya. Maka di sana terkait dengan prinsip penilaian. Untuk literatur yang bisa dibaca, mungkin Bapak Ibu bisa melengkapi dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 terkait dengan prinsip-prinsip penilaian. Di sana jelaskan berbagai hal terkait dengan konsep penilaian. Oke, Bapak Ibu, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.